Warga sekitar sudah lama sepakat pada satu aturan, jangan pernah datang ke sana setelah matahari tenggelam. Bukan karena gelap, bukan karena jalannya licin, tapi karena ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang sudah ada bahkan sebelum bendungan itu dibangun. Mereka menyebut tempat itu bendungan mati. Airnya terlihat tenang, terlalu tenang. Kalau kamu berdiri lama di tepinya, kamu akan merasa seolah sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia, melainkan oleh mata lain yang bersembunyi di bawah permukaan air hitam. Awalnya hanya ternak yang hilang, ayam yang pagi-pagi kandangnya kosong, kambing yang lenyap tanpa jejak, seekor sapi kecil yang hanya menyisakan bekas seretan di tanah basah. Warga mengira itu pencuri. Sampai suatu pagi, seorang bapak menemukan tali kandang terbelah rapi. Di ujungnya menempel lendir kekuningan. Lengket, berbau amis. Sejak hari itu, orang-orang mulai percaya yang mengambil bukan manusia. Menurut cerita orang tua, di dasar bendungan itu hidup seekor ular piton kuning raksasa. Bukan ular biasa. Tubuhnya sebesar batang kelapa. Panjangnya bisa melilit satu rumah kecil. Sisiknya kuning pucat seperti emas mati. Dan matanya merah redup, seperti bara api yang hampir padam. Mereka bilang, ular itu adalah penunggu bendungan. Makhluk yang menjaga wilayahnya. Makhluk yang menuntut tumbal. Suatu malam, seorang pemuda pendatang datang memancing. Namanya Ardi. Ia baru pindah ke desa itu. Tak tahu cerita, tak percaya mitos. Katanya cuma omong kosong orang kampung. Sekitar pukul 10 malam, angin mendadak berhenti. Serangga malam ikut diam. Yang tersisa hanya suara air, pelan, berat. Ardi merasa tengkuknya dingin. Dadanya sesak seolah udara mendadak menekan tubuhnya. Ia menoleh ke kanan. Kosong. Ke kiri. Kosong. Tapi perasaan diawasi semakin kuat. Tiba-tiba terdengar suara berat dari balik semak, seperti sesuatu yang besar sedang bergeser di lumpur. Ardi menoleh, dan dari kegelapan muncul kepala besar bersisik kuning. Matanya merah, tatapannya kosong. Mulutnya terbuka perlahan, menampakkan taring panjang berlumur lendir. Bau amis langsung menyergap hidung Ardi. Kakinya gemetar. Ia mundur satu langkah, dua langkah, lalu berbalik lari. Terlambat. Ekor ular itu menyapu tanah dan melilit kakinya. Tubuh Ardi terhempas. Ia menjerit. Tangannya mencakar lumpur. Kakinya menendang udara. Tapi tenaga manusia tak ada artinya. Ular itu menariknya perlahan ke arah air. Ardi sempat melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan bendungan. Pucat. Mata melotot. Mulut terbuka tanpa suara. Lalu tubuhnya tenggelam. Air kembali tenang. Kabut menutup permukaan. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, warga hanya menemukan pancing tersangkut batu. Tak ada tubuh, tak ada darah. Hanya bekas seretan panjang menuju bendungan. Sejak malam itu, orang-orang sering melihat bayangan kuning melingkar di atas air saat bulan purnama. Kadang terdengar suara berat dari dasar bendungan. Kadang muncul bau amis tiba-tiba di tengah malam. Beberapa warga mengaku melihat sepasang mata merah menatap dari balik kabut. Orang pintar desa berkata, ular itu bukan sekadar hewan. Ia sudah menyatu dengan tempat itu. Setiap beberapa tahun, ia butuh korban. Kalau tak diberi, ia akan naik ke pemukiman. Itulah sebabnya, kadang warga melempar ayam atau kepala kambing ke bendungan sebagai pengganti nyawa manusia. Tapi tumbal tak selalu cukup. Beberapa bulan lalu, penjaga bendungan hilang saat patroli malam. Radio komunikasinya ditemukan mengambang di air, masih menyala, masih merekam suara terakhirnya, napas berat, dan satu kalimat terputus. Pak, ada yang besar sekali di belakang saya. Setelah itu, sunyi. Sampai sekarang, ular piton kuning raksasa itu masih ada, menunggu, mengawasi. Dan kalau suatu malam kamu melewati bendungan itu, lalu tiba-tiba bulu kudukmu berdiri atau mencium bau amis di udara, jangan menoleh ke air. Jangan cari sumber suara. Karena mungkin ia sudah tepat di belakangmu. Mengangkat kepalanya perlahan, membuka mulutnya. Dan bersiap menarikmu ke dalam gelap yang tak pernah mengembalikan apapun.